Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang 13-17, 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah, Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu, dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15-16. Sebab itu berdirilah teguh, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, dan pengharapan baik kepada kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Lebih Dekat dengan Tuhan, ditulis oleh Rian Duncan. Sahabat suara kasih, saya telah belajar beberapa hal penting ketika saya berada di gym. Yang pertama, jangan pernah berlari setelah makan, kecuali jika kamu ingin mengalami tekanan gastrointestinal yang menyiksa. Yang kedua, selalu ketahui apa yang dilakukan oleh tubuh sebelum menggunakannya. Yang terakhir, dan yang terpenting, semua olahraga membutuhkan komitmen dan ketekunan. Kamu tahu, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan hasil yang instan. Cobalah lihat iklan yang menjanjikan perut kencang dalam 30 hari, atau rencana diet yang menjanjikan untuk merampingkan lingkar pinggang kita, setelah bekerja ringan selama seminggu. Kita semua mencari hal yang mudah. Tapi jika kamu benar-benar ingin sehat dan kuat, dibutuhkan kerja keras berhari-hari. Hal yang sama juga berlaku untuk latihan kerohanian. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23-28 mengatakan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Namun hal itu tidak menghentikan kenyataan bahwa masih banyak orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan lain. Tidak ada yang bisa memperbaiki kehidupan secara ajaib kecuali Tuhan. Jika kamu ingin jadi lebih kuat di dalam Kristus, kamu tidak bisa mengandalkan ibadah setiap hari Minggu di gereja. Sahabat Suara Kasih, tumbuh lebih dekat dengan Tuhan, berarti mengampuni musuhmu, menyemangati orang lain, dan berdoa dengan taat hari demi hari. Ini adalah pekerjaan serius, dan akan ada saat-saat di mana kamu mungkin berkecil hati. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat hal-hal yang telah diizinkan Tuhan untuk kamu lakukan dalam hidupmu. Kamu akan tahu bahwa itu semua sepadan. Marilah kita renungkan. Sekarang pikirkanlah satu cara untuk meningkatkan perjalanan kita dengan Kristus, dan wujudkanlah hal tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.